Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tarik dengan NPM C1A220702. Di sini saya beserta teman-teman yang lain itu masuk ke dalam kelompok 5. Akan saya perkenalkan dulu kelompok-kelompok 5 yang terdiri dari pertama saya sendiri, kemudian yang kedua Ibu Helen Yanti dengan NPM C1A220705. Yang ketiga ada Kang Dandi Mulyana NPM C1A210402, dan yang keempat ada Kang Guntur Hidayat NPM C1A210401, dan yang terakhir yang kelima adalah Teh Eka Siti Salehah NPM C1A210413. Di sini kami di dalam mata kuliah hukum asuransi akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait simulasi reasuransi. Dalam simulasi reasuransi terdapat 5 jenis. Yang pertama konsep reasuransi, kemudian yang kedua benefit reasuransi, yang ketiga metode reasuransi, yang keempat bentuk reasuransi, dan yang terakhir yang kelima jenis reasuransi. Pengertian reasuransi. Reasuransi adalah persetujuan antara penanggung dan reasuradur, yang mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan seluruh atau sebagian risiko atas suatu pertanggungan kepada reasuradur. Reasuradur akan menerima premi dari pihak penanggung sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Reasuradur menyetujui untuk membayar ganti rugi kepada penanggung atas kerugian yang terjadi sesuai dengan pertanggungan yang ditutupi tersebut, berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan tersebut. Keterangan mengenai kontrak reasuransi. Yang pertama, kontrak asuransi dan reasuransi masing-masing terpisah. Yang kedua, antara tertanggung dan reasuradur tidak terdapat jalur komunikasi. Yang ketiga, kontrak yang disepakati antara perusahaan asuransi dengan reasuradur adalah di luar wewenang tertanggung. Yang keempat, dalam hal perusahaan asuransi bangkrut, tertanggung tidak berhak untuk menarik uang yang merupakan kewajiban reasuradur kepada perusahaan asuransi. Beberapa benefit yang digunakan reasuransi. Yang pertama, untuk menaikkan kapasitas akseptasi suatu perusahaan asuransi, sehingga suatu perusahaan asuransi yang memiliki keterbatasan kemampuan dapat menutupi beberapa risiko yang mempunyai nilai keuangan di atas kemampuan perusahaan tersebut setelah mempunyai kerjasama dengan reasuransi. Yang kedua, untuk menunjang stabilitas keuangan suatu perusahaan reasuransi, sehingga jika terjadi kerugian-kerugian yang besar atau akumulasi dari kerugian-kerugian kecil yang dapat menggoyahkan serta menyebabkan masalah keuangan perusahaan asuransi tersebut, dapat teratasi karena adanya bantuan secara finansial dari perusahaan lain. Ketiga, membantu perusahaan asuransi dalam fleksibilitas underwriting dan manajemennya untuk perkembangan dan kemajuan perusahaan. Keempat, sebagai alat penyebaran risiko dengan reasuransi, maka kerugian dapat diminimalisasi karena penyebaran asuransi pada prinsipnya tidak menghendaki konsentrasi pada suatu jenis risiko atau asuransi. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan bagi tertanggung karena memiliki jaminan terhadap risiko yang mungkin akan dihadapi. Sekarang masuk ke metode reasuransi. Jadi, metode reasuransi adalah sebuah cara atau langkah yang diambil terkait dengan bagaimana reasuradur dan ceding company menuangkan perjanjian dalam sebuah dokumen tertulis yang mengikat untuk mewujudkan sebuah kontrak reasuransi antara kedua belah pihak. Poin A ada treaty. Dalam metode ini, ceding company wajib menyerahkan atau melimpahkan risiko yang dimiliki kepada reasuradur secara otomatis. Begitupun sebaliknya. Perjanjian atas dasar treaty biasanya berlaku dalam periode tahunan dan untuk suatu portofolio kejadian tertentu. Misalnya, semua kerugian atas kebakaran akan dilimpahkan oleh ceding company kepada reasuradur dalam periode tersebut. B. Fakultatif. Metode fakultatif merupakan perjanjian asuransi yang mana ceding company menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian atas suatu risiko kepada reasuradur. Perusahaan asuransi berhak menawarkan atau tidak menawarkan suatu bisnis atau risiko kepada reasuradur. Dan sebaliknya, reasuradur bebas menentukan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. C. Fakultatif obligatori. Fakultatif obligatori merupakan suatu kerjasama yang mana ceding company bebas menentukan fakultatif apakah akan atau tidak akan mereasuransikan risiko yang demikiannya. Dan apabila ceding company telah memutuskan untuk mereasuransikan, reasuradur wajib obligatori atau menerima risiko yang diasuransikan atau ditanggungnya selama reasuransi tersebut memenuhi perjanjian yang telah disepakati antara reasuradur dan ceding company. Poin D, pools.
Pools merupakan suatu bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi yang bergabung untuk menempatkan reasuransi atas suatu bisnis tertentu pada sebuah perusahaan yang telah mereka tetapkan bersama sebagai sentral, yang kemudian akan dikembalikan masing-masing anggota atau diretrosesikan kepada retrosesioner. Pool biasa dibuat pada asuransi beresiko besar dan khusus, seperti asuransi penerbangan Indonesia atau Indonesian Aviation Pool, asuransi terhadap risiko-risiko pasar atau konsorsium pasar, custom bond pool, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada bentuk-bentuk reasuransi terbagi menjadi dua. Yang poin A pertama, reasuransi proporsional, merupakan bentuk reasuransi yang objek pertanggungan reasuransinya adalah harga pertanggungan atau total sum insured dengan perjanjian mengikuti kondisi asli untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pada bentuk reasuransi ini digunakan prinsip risk taking basis, yaitu liabilitas dari reasuradur terus berjalan hingga jangka waktu pertanggungan, dan ketika reasuradur sudah menerima premi, maka selanjutnya reasuradur akan terlibat dalam klaim. Lalu poin A, reasuransi non-proporsional, merupakan bentuk reasuransi yang objek pertanggungan reasuransinya adalah kerugian dengan perjanjian yang tidak harus mengikuti kondisi asli untuk jangka waktu tertentu. Pada bentuk reasuransi ini digunakan prinsip loss occurring basis, yaitu jaminan yang diberikan oleh reasuradur adalah kerugian yang terjadi pada jangka waktu pertanggungan, dan ketika reasuradur belum sudah menerima premi, maka selanjutnya belum tentu reasuradur akan terlibat dalam klaim. Dengan besaran klaim yang digunakan pun harus melampaui underlying retention. Kemudian ada jenis-jenis reasuransi. Dua jenis reasuransi proporsional. Pertama, surplus insurance treaty. Pengertian suatu perjanjian antara penanggung dan reinsurers satu lahan sama dengan retensi carrying company untuk setiap satu risiko untuk mencegah terjadinya kecenderungan carrying company menggunakan surplus treaty untuk mereasuransikan sebesar-besarnya risiko-risiko yang buruk. Penanggung setuju untuk melakukan carrying dan reinsurer setuju untuk menerima jumlah yang melebihi retensi penanggung hingga limit treaty. Kelebihannya meningkatkan akseptasi balance of portfolio bisnis hingga tercapai the law of the large number. Biasanya diberlakukan retensi minimum di samping retensi maksimum. Selanjutnya, dua contoh jenis reasuransi non-proposal. Quota Share Assurance Treaty. Pengertian suatu perjanjian antara penanggung dan reassurer. Bagian yang dibagikan termasuk retensi, premi, dan litabilitas. Trading Company and Reassure menentukan bagian yang tetap untuk tiap resiko yang terjadi di trading company. Digunakan oleh perusahaan asuransi baru yang mengalami underwriting-nya masih kurang dan kondisi finansialnya masih relatif lemah. Kelebihan, cara kerja kuota share sangat sederhana dan tidak memerlukan pekerjaan administrasi yang banyak. 2. Memberikan proteksi otomatis untuk resiko yang buruk sekalipun. 3. Komisi kuota share umumnya lebih tinggi. Jenis yang kedua yaitu Catastrophe Excess of Loss Reassurance Treaty. Melindungi stabilitas keuangan trading company jika terjadi satu peristiwa yang membawa kerugian luar biasa. Net retention trading company ditetapkan lebih tinggi dari net retention dalam risk excess of loss treaty, tetapi cara kerjanya sama. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.